Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya, Piala Titi Sadia. Saya sebagai mahasiswa doktoral di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan membahas mengenai Human Performance Improvement. Berbeda tentunya dengan pembahasan sebelumnya. Di sini saya mau mempresentasikan dan akan membahas mengenai HPI ini untuk mata kuliah teknologi kerja dan pengembangan organisasi yang diampu oleh Bapak Dr. Uwes. Mudah-mudahan materi atau paparan yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Oke, saya lanjut saja. Oke, yang pertama kita lihat dulu mengenai fokus dari HPI ini. Nah, di sini fokus utama HPI adalah pada kinerja, hasil, prestasi dengan penekanan sekunder pada perilaku, upaya, dan aktivitas. Kinerja merupakan hasil yang telah dicapai dari beberapa kegiatan yang telah dikerjakan oleh seseorang dalam melaksanakan kinerja atau tugasnya. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas mengenai definisi HPI. Definisi HPI yang pertama yang saya ambil itu yang menurut Gilbert 1978, bahwa tujuan kinerja manusia adalah untuk meningkatkan modal manusia yang dapat didefinisikan sebagai produk waktu dan peluang. Teknologi adalah seperangkat prosedur yang teratur dan masuk akal untuk mengubah potensi menjadi modal. Selanjutnya, definisi ahli yang kedua saya ambil dari Van Tim, Mosley, dan Designer tahun 2004, bahwa proses sistematis yang menghubungkan tujuan dan strategi bisnis dengan tenaga kerja yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan. Selain itu, para praktisi teknologi kinerja mempelajari dan merancang proses yang menghasilkan peningkatan kinerja di tempat kerja dengan menggunakan metodologi umum untuk memahami, menginspirasi menggunakan peningkatan dan terakhir teknologi kinerja secara sistematis, menganalisis masalah kinerja dan penyebab mendasarnya serta menjelaskan kinerja yang patut dicontoh. Itu adalah menurut Van Tim, Mosley, dan Designer. Kemudian selanjutnya yang akan kita bahas di materi ini adalah faktor yang mempengaruhi kinerja apa saja sih. Yang pertama adalah kemampuan, yang kedua motivasi, yang ketiga dukungan yang diterima, empat keberadaan pekerjaan yang dilakukan, kemudian terakhir mengenai hubungan dengan organisasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas satu persatu mengenai faktor yang mempengaruhi kinerja. Yang pertama adalah faktor kemampuan. Nah, kemampuan ini merupakan cakapan seseorang seperti kecerdasan dan keterampilan tentunya. Nah, kemampuan pekerja dapat mempengaruhi kinerja dalam berbagai cara, misalnya dalam cara pengambilan keputusan, kemudian cara menginterpretasikan tugas, dan cara penyelesaian tugasnya. Kepribadian adalah serangkaian ciri yang relatif mantap yang dipengaruhi oleh keturunan dan faktor sosial, kebudayaan, dan lingkungan. Sedangkan minat merupakan suatu valensi atau sikap.
Kemudian, yang kedua kita berbicara mengenai motivasi. Nah, motivasi adalah salah satu daya energi yang mendorong, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku seseorang. Di sini kita membahas motivasi menurut McCormick and Tiffin. Di sini terdapat dua variabel yang dapat mempengaruhi kinerja. Pertama yaitu variabel individu yang terdiri dari pengalaman, pendidikan, jenis kelamin, kemudian umur, motivasi, keadaan fisik, kepribadian, dan sikap. Nah, variabel yang kedua adalah variabel situasional, yaitu menyangkut pada faktor fisik dan pekerjaan yang meliputi metode kerja, pengaturan dan kondisi, perlengkapan kerja, pengaturan ruang kerja, kebisingan, penyinaran, temperatur, kemudian faktor sosial dari organisasi meliputi kebijakan jenis latihan dan pengalaman, kemudian yang paling berpengaruh juga adalah sistem upah, serta lingkungan sosialnya. Selanjutnya yang ketiga kita berbicara mengenai dukungan yang diterima oleh si pekerja tersebut. Nah, di sini dukungan yang diterima kita berbicara mengenai kompensasinya atau insentif yang diterima oleh karyawan atau pekerja dari salah satu perusahaan atau dari salah satu tempat bekerja seseorang itu bisa mempengaruhi kinerja karyawan, ya. Nah, biasanya kompensasi atau insentif ini dapat berupa bonus yang dapat meningkatkan performa kerja dari karyawan. Selain itu, kompensasi yang lain juga bisa berupa promosi jabatannya, kemudian kompensasi yang lain juga bisa dilihat dari bonus, ya. Nah, di sini dapat membuat karyawan juga menjadi semangat dalam meningkatkan kinerjanya seperti itu. Oleh karena itu, dukungan yang diterima dari pimpinan atau dari seorang kepala akan diterima baik oleh setiap karyawan. Oleh karena itu, dukungan-dukungan yang seperti ini adalah dukungan yang dibutuhkan oleh setiap pekerja. Selanjutnya, yang keempat adalah keberadaan pekerjaan yang dilakukan atau kita pahaminya dengan lingkungan kerja atau tempat bekerja. Nah, di sini faktor ini juga sangat mempengaruhi dalam kinerja seorang karyawan. Nah, jika lingkungan kerja dalam sebuah perusahaan memiliki kondisi nyaman dan bersih, maka bisa membuat suasana hati karyawan dalam sebuah perusahaan menjadi lebih tenang dan fokus dalam menyelesaikan pekerjaannya. Selain itu, jika perusahaan menyediakan alat kerja yang lengkap dan mumpuni, maka karyawan juga menjadi maksimal dalam bekerja. Tidak hanya itu, perusahaan juga harus menyediakan lingkungan kerja yang aman serta harus memperhatikan kesehatan setiap karyawannya. Yang terakhir yang akan kita bahas adalah mengenai hubungan dengan organisasi. Nah, faktor terakhir yang bisa mempengaruhi performa kinerja adalah adanya hubungan dengan organisasi atau komunikasi dan hubungan interpersonal antara anggota tim atau dengan departemen lainnya dari organisasi satu dengan organisasi yang lainnya. Karena jika karyawan dalam sebuah perusahaan memiliki hubungan dan komunikasi yang baik, maka akan lebih mudah dalam mencapai tujuan utama
suatu perusahaan dan juga akan mempengaruhi kinerja karyawan tersebut. Seperti itu. Karena suatu perusahaan atau suatu kinerja itu pasti ada tujuannya. Oleh karena itu, apabila hubungan organisasi satu dengan hubungan organisasi yang lainnya itu baik, maka suatu tujuan akan mudah dicapai oleh masing-masing organisasi yang memiliki tujuan yang sama. Seperti itu. Oke, terima kasih. Demikian materi yang saya paparkan di dalam pembahasan materi Human Performance Improvement. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan pada hari ini itu bisa diterima oleh teman-teman semuanya dan nanti kita akan mudah-mudahan kita bisa sharing lagi. Silahkan teman-teman mungkin ada kekurangan dalam penyampaian saya, silahkan di komen saja. Jangan lupa like dan subscribe-nya juga ya. Oke, terima kasih. Mungkin saya akhiri saja. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.